Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Musyawarah yang saya hormati, segenap pemirsa TV 9 Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa kalau sudah sholat, apa yang kita baca doanya? Fatihah. Kita kadang berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan wa barakatan wa ziyadatan wa taubatan qablal maut wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata wal afwa indal hisab. Nggih Bu, nggih. Apa artinya Bu? Jaluk selamat ngoten mawon pun nggih. Nggih. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu diberikan keselamatan dalam masalah agama. Loh kok minta selamat agama? Apa agama enggak selamat? Kalau agama Islam pasti selamat, pasti benar. Nggih napa nggih? Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu Islam. Cuma kadang umatnya yang memahami agama yang tidak selamat, kadang melenceng. Nggih napa nggih? Bagaimana memahami masalah ketuhanan, kadang-kadang tidak sesuai dengan tauhid yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat memahami agama, selamat mengamalkan agama. Karena sekarang ini Masya Allah, banyak orang-orang yang membuat agama sendiri, memahami agama sendiri. Ada aliran Gavatar, ada Islam suci, wes macam-macam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita memahami agama, mengamalkan agama selamat sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Salamatan fiddin. Amin ya rabbal. Semoga semuanya yang kita amalkan selamat semuanya. Diterima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Dan diberikan kesehatan, kesembuhan dalam tubuh kita. Nah ini, setelah minta selamat kita dari agama, maka kita minta supaya kita badan sehat. Nggih napa nggih? Insyaallah kalau sudah badan sehat enak semuanya. Bu,
Mudah-mudahan badan kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Diberikan badan yang sehat wa afiyah. Afiyah itu bukan hanya sehat, tapi badan yang sehat yang bermanfaat. Wa afiyatan fil jasad. Terus wa ziyadatan fil ilmi. Semoga selalu bertambah ngaji, bertambah ilmu. Ini doa kita. Ya, sekarang kalau mau ngaji di mana saja bisa, di radio bisa, di TV 9 bisa. Pokoknya ngaji tok nih TV 9 itu. Nggih napa nggih? Mau lewat internet bisa ngaji. Pokoknya ada mau ngaji sekarang. Kita minta tambah ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fir rizki. Semoga rizki yang barokah. Rizki itu apa? Kullu ma yu'tillahu lana, semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu rizki. Ya harta rizki, uang rizki, anak rizki, jabatan rizki. Semoga niku barokah. Amin ya rabbal. Barokah niku nopo? Aziyadah wal manfaah, bertambah dan bermanfaat. Semoga semuanya dapat rezeki yang barokah. Amin ya rabbal. Yang masih ngontrak semoga beli rumah sendiri. Ada kontraktor? Ada. Yang punya hutang semoga cepat lunas. Punya cicilan cepat lunas. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki ini penting. Ada orang dapat uang banyak tapi enggak barokah, enggak senang, enggak bahagia, enggak cukup. Nggih napa nggih? Ada ustadz, guru ngaji, ya sederhana, mungkin pendapatnya tidak banyak, tapi alhamdulillah cukup. Wonten apa wonten? Wonten apa wonten? Maka kita mengharap keberkahan rezeki kita. Nggih. Supaya barokah ya kita syukuri, alhamdulillah, kita gunakan untuk kebaikan. Wa barakatan fir rizki. Semoga tambah barokah rezekinya, ditambahkan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kita, untuk anak kita. Amin ya rabbal. Wa taubatan qablal maut. Ya Allah, semoga mampu untuk bertobat sebelum meninggal. Ini penting, Pak. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu apa? Ada 3 hal. Pertama, al-iqla' 'anil maksiyah, berhenti dari perbuatan maksiat. Yang kedua, an-nadam, menyesali terhadap perbuatan itu. Yang ketiga, berikrar untuk tidak mengulangi lagi. Dan diisi dengan amal-amal Bapak pernah punya dosa? Wa taubatan qablal maut. Ya Allah, semoga mampu untuk bertobat sebelum meninggal. Ini penting, Pak. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu apa? Ada 3 hal. Pertama, al-iqla' 'anil maksiyah, berhenti dari perbuatan maksiat. Yang kedua, an-nadam, menyesali terhadap perbuatan itu. Yang ketiga, berikrar untuk tidak mengulangi lagi. Dan diisi dengan amal-amal Bapak pernah punya dosa? Banyak.
Jangan putus asa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ada ibu minaz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita bertobat, ya Allah, kenapa saya berbuat itu, ya Allah? Diisi dengan amal soleh, ngaji. Mudah-mudahan diterima semuanya, amin. Wa taubatan qoblal maut, sebelum mati. Dan mati datang kapan saja. Nggih, maka kita tobat kepada Allah. Wa taubatan qoblal maut. Terus wa rahmatan indal maut. Ya, wa rahmatan indal, kasih rahmat Allah ketika meninggal dunia. Kasih rahmah, kasih sayang Allah, sehingga oleh Allah dilindungi kita. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratam ba'dal maut. Setelah mati diampuni dosa kita. Allahumma ighfir lana, amin. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami, ya Allah, sakaratul maut. Ya Allah, Pak, sakaratul maut itu digoda oleh orang-orang yang kita cintai untuk diselewengkan. Kalau kita tidak kuat, naudzubillah, maka kita semoga dimudahkan sakaratul maut. Kita membawa Islam, membawa iman, jadi orang yang husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Man kana akhiru la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua oleh Allah jadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Semoga kita selamat siksa api neraka. Nanti di akhirat ada neraka, ada surga. Dan itu Nabi Muhammad melihat ketika Mi'rajnya, keadaan siksa di neraka. Na'udzubillah. Yang suka ngerasani orang digunting, ya, lidahnya digunting lagi, dipukul malaikat, dibakar dengan neraka. Kalau enggak diambil oleh Allah, na'udzubillah. Ibu-ibu ada enggak suka ngerasain tonggo, Bu? Wonten? Semoga selamat semuanya, amin ya rabbal. Selamat disiksa api neraka, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Diberi pengampunan ketika nanti dihisab, dihitung oleh Allah. Kita hidup ini, Pak, 5 kali perpindahan. Dahulu di alam arwah, pindah kedua alam rahim, pindah ketiga alam dunia, pindah keempat alam barzakh, alam kubur, pindah kelima alam akhirat. Nah, sebelum ke alam akhirat itu dihisab amal-amal kita di dunia. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa kita ketika dihisab oleh Allah, sehingga hisab yasira, hisab yang pendek. Amin ya rabbal. Nah, itulah kita baca, Pak. Bagus. Allahumma, sama-sama, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan wa barakatan fir rizqi wa ziyadatan
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Semoga semuanya husnul khatimah. Amin. Para bapak, para yang hormati, mari kita lanjutkan tentang persoalan baiat kepada seorang imam. Apa Pak? Sekarang dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, itu ada imam, ada pemimpin. Ketika Nabi Muhammad wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Ali. Nah, apakah umat Islam wajib berbaiat kepada imam? Mari kita jelaskan. I'alam annal bai'ata hiya 'ala ta'ah. Ka'annal mubai'a yu'ahidu amirahu 'ala annahu yusallim lahun nazar fi amri nafsihi wa umuril muslimin la yunazi'u fi syai'in min dzalik. Ketahuilah bahwa baiat itu taat, seakan-akan orang itu adalah berbaiat, berjanji kepada amirnya untuk mengikuti kepadanya dalam urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, dan tidak menentangnya sedikit pun. Wa yuti'uhu fi ma yukallifuhu bihi minal amri al mansyat wal makrah. Dia akan taat kepada apa yang dibebankan kepada dia dari semua perintahnya, baik dalam keadaan semangat ataupun terpaksa. Itu baiat. Kadang-kadang dalam thariqah kan ada baiat, dalam organisasi ada baiat, dalam kepemimpinan ada baiat. Kalau sudah baiat, berarti itu harus taat, melaksanakan janjinya itu. Kenapa para bapak, para yang hormati, disebutkan bahwa kita ini hendaknya berbaiat dalam arti taat kepada pimpinan, taat kepada pemuka agama sepanjang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis An-Nafi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak pernah baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini Pak, kadang-kadang dipahami oleh sebagian kelompok Islam, merekrut anak-anak muda, dibaiat dan dikoptasi di situ, dicuci otaknya, dan harus taat apa yang dia perintahkan. Tapi kadang-kadang diarahkan kemana? Diarahkan kepada gerakan-gerakan radikal, diarahkan kepada hal-hal yang negatif, disuruh ngebom, atau untuk melaksanakan pelaksanaan, bukan pemimpin. Ini butuh tukang nagih pajak, ini tukang melaksanakan. Boleh mengangkat wazir, pegawai yang non muslim. Tapi untuk pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wajib milih yang muslim. Nggih? Jelas nggih? Ada yang mengatakan, Pak, katanya ya non muslim yang adil lebih baik daripada orang yang muslim tapi dolim. Apa mesti? Itu dhonni, prasangka saja. Itu sebenarnya ungkapan ketika di Baghdad itu diruntuhkan oleh Khulafaun.
Dahulu itu dihancurkan Baghdad oleh pemimpin yang kafir Hulakuhon itu. Lalu dikumpulkan ulama-ulama di situ, ditanya, minta fatwa, lebih baik dipimpin orang non-muslim yang adil atau orang muslim yang dolim? Enggak berani jawab waktu itu para ulama, karena kalau jawab salah dibunuh oleh Hulakuhon itu. Akhirnya Ali bin Tawus itu menjawab untuk menyelamatkan semua. Ya kalau memang itu pilihannya, sudah pasti yang non muslim itu adil, sudah pasti yang muslim itu dolim, ya lebih baik itu yang non muslim tapi adil. Tapi kalau masih pilihan, masih banyak orang muslim yang mungkin itu adil, nggak boleh milih yang kafir itu. Jelas? Jelas. Sekarang pilihan orang Islam banyak, tidak satu. Apakah tidak ada yang adil di situ? Saya yakin ada yang adil. Cuma sekarang sistem politik, kalau yang tidak populer tidak dipilih, yang tidak ada duitnya nggak dipilih. Bukan hanya visi misi tapi visi, alias PC. Sehingga orang yang baik-baik kalau nggak punya uang tidak kepilih. Nggih napa nggih? Jadi sekarang ini yang ingin kepilih maka jadilah orang yang beruang. Orang beruang. Tahu beruang sampean? Yang suka nyakotan orang itu. Beruang. Orang yang baik-baik tidak muncul di sini karena sistem yang seperti itu. Kalau nggak ada visi, misi dan visi, ada yang tongkat, situng seket, citus, siji, satu. Masih banyak orang yang baik-baik di Indonesia ini. Jadi pilihlah orang Muslim yang jujur. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan di Indonesia ini nanti muncul pemimpin yang Muslim yang jujur, yang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang jadi makmur negerinya itu, menjadi bahagia rakyatnya karena pemimpinnya yang adil, yang saleh, melaksanakan kewajiban, dimakmurkan dengan ekonomi Islam, dengan zakat. Maka muncul itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang soleh dan adil. Ya, maka dari itu kalau ada pilihan-pilihan Pak, jangan karena kasih uang. Hati-hati. Itu ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memilih dan yang dipilih itu sama-sama neraka. Niat milih, saya milih karena Allah. Insya Allah dapat pahala. Amin ya Rabbal. Pencitraan bermunculan ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon apa yang dilakukan oleh seorang makmum jika ada seorang imam yang ditegur tapi tetap jalan, artinya misalnya jumlah rakaatnya mestinya kita tahiyatul awal, beliaunya berdiri, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yang kedua, apakah ketika ada bacaan yang ada sujud tilawahnya itu misalnya seorang imam melakukan sujud, apa juga makmumnya juga ikut sujud, Ustaz? Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, terima kasih. Al-imamu liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Maka makmum wajib mengikuti imam. Kalau ada makmum yang mendahului imam sampai 2 rukun fi'li, batal jamaahnya, seperti tidak bermakmum, nggak dapat pahala jamaah. Atau tidak ikut imam sampai ketinggalan 2 rukun fi'li, juga begitu, batal jamaahnya, dianggap dia itu tidak bermakmum. Nah sekarang bagaimana? Ada imam lupa, diingatkan oleh makmumnya, seharusnya tahiyat awal berdiri dia, diingatkan subhanallah, terus saja subhanallah, terus aja. Bagaimana?
maka makmum boleh mufarokoh, boleh memisahkan diri. Jadi sholat sendiri, ya, atau tetap ikut imam sampai selesai, tapi nanti sujud sahwi. Ikut lupanya imam itu nggak apa-apa. Saya tidak lupa Pak, tapi imam yang lupa, ya sudah ikut imam. Tidak tahiyat awal. Nah, nanti sebelum salam itu sujud sahwi. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun tidak tahiyat awal, tetap itu sah sholatnya. Cuma karena itu meninggalkan sunnah muakkadah, sebelum salam itu adalah sujud sahwi. Jelas ya? Yang kedua tadi, itu sunnah juga. Kalau dalam bacaan itu ada ayat sajadah, maka disunnahkan sujud, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Sunnah. Tidak sujud tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, kalau di luar sholat diganti dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma kalau imam ketika jadi imam ingin sujud sahwi, sebaiknya diumumkan dahulu sebelumnya ke makmum biar tidak salah faham. Di kita belum biasa, kalau di Mekah sudah biasa. Ada kejadian di masjid besar di Surabaya ini, imamnya tidak umumkan dahulu ke makmum bawakan sujud sahwi, akan sujud tilawah, bukan sujud sahwi, sujud tilawah maksud saya, bukan sujud tilawah, ya, bukan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud karena bacaan. Dia baca sebelum ruku sujud tilawah. Sing makmum gak ngerti, akhirnya ruku. Sing makmum ruku. Habis itu si imam berdiri lagi melanjutkan bacaan. Akhirnya geger makmumnya itu. Loh iki apa kok besar ruku 2 kali? Sujud tilawah bukan sujud sahwi ya. Sujud tilawah. Maka sebaiknya sebelum takbir jelaskan. Para bapak, para ibu, insya Allah nanti saya akan baca surah ini ya, aja ayat tilawahnya, saya akan sujud tilawah. Ayat sejadah saya akan sujud tilawah. Tolong nanti saya takbir pertama sujud tilawah bersama saya. Itu sebaiknya. Tidak sujud tilawah, nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Ya kalau memang nggak hafal nggak apa-apa. Ya, makanya sebaiknya yang di belakang imam itu orang yang hafal, yang bisa gantikan imam kalau imam itu batal. Ya, baik, ada lagi pertanyaan, monggo persilakan. Ibu-ibu sudah paham semua bu? Oke, monggo silakan kasih mic-nya belakang. Ya, kita selesai sholat fardu berjamaah, imam rawatib maupun imam harian itu selalu berdoakan kita, salah satunya adalah bil husnul khotimah. Yang saya tanyakan di sini adalah orang yang meninggal dalam kondisi bil husnul khotimah ini apakah ada jaminan masuk surga? Yang kedua, banyak rasul maupun nabi oleh Allah diturunkan di Jazirah Arab. Bahkan sampai saat ini, mulai Rasulullah masih ada sampai detik ini, yang namanya perselisihan ini sampai saat ini masih belum selesai. Mohon penjelasan. Yang terakhir, Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Tetapi dalam suatu riwayat Daud bin Yahya itu diceritakan ada 4 nabi yang sampai saat ini masih hidup. Allahu a'lam saya ini, cuma saya baca bukunya. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Yang terakhir ini sosok yang kontroversi yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Mohon penjelasan. Wallahu muwaffiq ila awan thorib summa ila wal bidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagus.
Pertama, kita mohon husnul khotimah. Apakah orang yang husnul khotimah pasti masuk surga? Pasti. Cuma tergantung dia amalnya di waktu di dunia. Orang masuk surga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada yang dakhalal jannah, masuk mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Dia namanya tuh husnul khotimah. Ya. Cuma sebelum masuk surga dilihat dahulu amalnya. Kalau pernah berbuat maksiat, pernah meninggalkan sholat, pernah salah pada orang, nyemplung sik ke neraka, dikum, dibersihkan di neraka. Itu tingkatan yang paling bawah. Tapi nanti selesai dia menebus dosa sekian tahun, masih diangkat ke surga. Walau habba khardali minal iman, walau berada sebesar disawi iman dalam hatinya. Nah, itu. Makanya itu yang paling rendah. Dakhalal jannah. Tapi naudzubillah, kalau sudah mati tidak bawa oleh Allah, ya sudah, nggak ada harapan masuk surga. Nggak ada harapan, sudah neraka. Makanya Rasulullah itu sangat menginginkan pamannya itu Abu Thalib masuk surga, baca syahadat, ditalkin supaya dia bisa masuk surga, karena itu membela Rasulullah. Tapi menurut riwayat Abu Thalib tetap saja tidak baca syahadat. Rasulullah, kenapa paman saya yang membela saya kok ini enggak baca syahadat? Oleh Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabata walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang kamu cintai, tapi yang beri petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat bawah. Tingkatan yang kedua, adkhalahul jannah, dimasukkan ke surga. Dia asalnya itu masuk neraka dahulu, tapi bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah. Yang seharusnya masuk neraka, gak dapat kata beli dari Allah, langsung masuk surga, dapat dispensasi. Itu namanya itu adkhalahul jannah. Yang ketiga, ini yang paling bagus, ahlul jannah, penghuni surga, punya KSK surga, sudah bebas visa, bebas paspor, langsung masuk surga dia. Minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Nah, kita mudah-mudahan husnul khotimah. Yang kedua, para nabi rasul banyak di Arab. Kok bertengkar terus di Arab itu? Yang bertengkar di Arab itu mbahnya satu, Nabi Ibrahim alaihis salam, punya putra Nabi Ishak turun-temurun menjadi bangsa Israel. Nah, itu yang nyaplok Palestina itu. Punya putra Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail turun-temurun menjadi bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perang itu bukan antar nabi, tapi antar pemeluk yang ingin menguasai satu dengan yang lain. Jadi bukan masalah faktor kenabian, faktor kerasulan, bukan, tapi faktor nafsu, angkara murka, nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu. Israel yang nggak punya negara ingin nyaplok Palestina. Palestina melawan, perang. Maka di situ bukan karena faktor kenabian, bukan karena faktor kerasulan, tapi faktor nafsu. Di mana saja kalau sudah dengan nafsu pasti bertengkar. Gini apa nggih? Saudara kandung rebutan warisan, tukaran apa mboten? Tukaran.
Bukan bapaknya satu, ibunya satu, mulai warisan kok tukaran. Penyebabnya bukan karena faktor turunannya, faktor nafsu ingin menguasai. Apa saja kalau sudah ingin menguasai, tukaran. Maka di situ jangan sampai dia ingin memiliki yang bukan miliknya, jangan sampai dia punya perasaan tomak rakus memiliki yang lain yang bukan miliknya. Itu karena tomaknya, bukan karena kerasulan. Yang ketiga, semua itu yang disebut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau itu nabi, ya kayak Nabi Khidir itu, riwayat itu bukan nabi tapi rajulun soleh ya. Ini itu sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sudah nggak ada lagi yang disebut nabi, itu nggak ada. Baik itu Mirza Ghulam Ahmad Khan, baik itu Jari, Muhammad Jari dari Jombang, itu bukan nabi, itu sudah. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu sudah bukan nabi. Karena semua itu Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, yaitu khatamun nabiyyin, pungkasane para nabi. La nabiyya ba'da, enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menurut keyakinan kita masih hidup, diangkat oleh Allah, nanti akan diturunkan, tapi bukan nabi terakhir, bukan nabi setelah nabi, enggak, tetap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun sampean pinter apa saja, jangan ngaku nabi. Enggak usah ngaku nabi. Ya. Oh, di Bangkalan ada yang ngaku Nabi Isa. Ya Allah, macam-macam. Ada Gatot ngaku nabi. Gak enak plus solu ala Gatot. Mau selawat gak enak plus Gatot ngaku nabi, gagal total. Iya. Dari itu kita yakini Nabi Muhammad nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, pungkasane para. Maka mari kita doa kepada Allah semoga selamat, kita baiat untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman wal ala kulli hal. Allahumma bina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala saqaman illa syafaita wala masan la yasarta wala hajatan min dunya wal akhirah rabbana ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah bil barakatil Fatihah.